Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengomentari tentang masalah 5 tokoh aktivis pemuda NU yang berkunjung ke Israel. Ini kan banyak dibicarakan, menjadi berita aktual, berita yang hangat dibicarakan di semua platform ya, di baik TV nasional atau di YouTube dan di lainnya. Karena ini memang suatu peristiwa yang sebenarnya seharusnya tidak terjadi. Ada 5 aktivis pemuda NU yang pergi ke Israel. Yang mana kita tahu bahwasanya NU ini merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Bagaimana sikapnya kok bisa membiarkan aktivisnya sampai 5 orang pergi ke Israel? Ini bagaimana penjelasannya nanti? Ini apakah NU ini melegalkan atau NU ini merekomendasikan atau seperti apa? Dan juga nanti kita lihat cuplikan pendapat dari Pak Presiden kita tentang masalah 5 aktivis NU ini yang pergi ke Israel. Apakah ini nanti ada sangkut pautnya dengan negara atau tidak? Tapi sebelumnya kita saksikan dulu, kemudian nanti kita lanjutkan untuk mengomentarinya. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU, dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Ya, kepergian 5 tokoh muda NU ke Israel itu sungguh tidak bijaksana, membingungkan, dan melukai perasaan kita semua. Mereka yang pergi itu tidak pernah mendapatkan mandat dari PBNU. Bahkan mereka tidak pernah izin, tidak pernah memberikan informasi. Nah, karena ini telah mendapatkan kecaman yang nyata dari berbagai pihak, kita akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, ya, apa maksud tujuannya ke sana, latar belakangnya, dan siapa yang memberangkatkan ke sana. Ketua Umum secara khusus akan memanggil pimpinan badan otonom dan lembaga di mana yang bersangkutan mengabdi. Jika nanti ditemukan mungkin pelanggaran-pelanggaran, bisa jadi melalui rapat dan arahan dari Rois Am serta Ketua Umum, yang bersangkutan bisa diberhentikan sebagai pengurus. Kalau kita lihat penjelasan dari Pak Presiden itu menjelaskan begini. 5 pemuda aktivis NU yang ke Israel itu, pertama adalah bukan rekomendasi atau bukan utusan dari negara Indonesia. Karena katanya Pak Presiden itu, Indonesia ini sudah mempunyai sikap yang jelas terhadap Israel. Dalam artian, di dalam masalah Israel ini menggenosida Palestina, itu sangat tidak setuju. Indonesia khususnya ya. Kemudian juga kalau kita lihat salah satu pengurus atau ketua dari PBNU yaitu Gus Ipul, bila menegaskan bahwasanya itu sangat disayangkan sekali. Dan mereka ini bukan atas rekomendasi dari PBNU atau dari NU untuk pergi ke Israel. Kemudian kedua, dari 5 aktivis ini tidak ada konsultasi dulu atau pemberitahuan terhadap PBNU untuk mereka datang ke Israel, itu tidak ada. Sehingga dengan pernyataan ini kita tidak bisa mengatakan negara ini ikut campur atau kita menuntut negara, tidak, karena negara punya sikap yang jelas tidak mau kompromi terhadap Israel. Kemudian juga PBNU tidak bertanggung jawab karena memang 5 aktivis ini meskipun anggota atau bagian dari NU, mereka berangkat ke Israel bukan atas rekomendasi atau suruhan daripada NU atau PBNU, dan mereka ini berangkat ke sana tidak memberitahukan dulu kepada pengurus PBNU.
Berarti NU tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena sudah jelas. Kemudian begini, kalau kita lihat di dalam kajian nas secara Al-Quran, bahwasanya 5 aktivis NU ini yang datang ke Israel ini itu sangat menyalahi kepada nas yang ada. Karena kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu berfirman di dalam Al-Quran tentang masalah orang-orang Yahudi ini. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikatakan begini, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ayat ini sudah sangat jelas melarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel ini sebagai teman dekat atau orang yang kita jalan sebagai orang sahabat kita atau kita menjalin persahabatan. Itu sangat tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena ini menjadi suatu yang dilarang di dalam Islam. Kemudian bukan hanya itu. Di ayat ini oleh ulama ditafsiri begini. Tidak bolehnya kita menjadikan orang Yahudi itu atau orang Israel ini sebagai teman, itu juga berindikasi kepada kerabatnya mereka. Sehingga ulama tafsir mengatakan begini, summa nahana an waliyal muttasilina minal abai wal ummahati wa ghairihim minal qarabati. Kemudian kami juga melarang kalian untuk menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya mereka. Gampangnya begitu. Jadi tidak boleh, baik bapaknya, saudaranya atau apa, tidak boleh. Kenapa kok begitu? Lima taqo'ah walatil mukhtasina, bukan akan terjadi keserupaan. Jadi terjadi suatu kesyubhatan ketika bersahabat dengan orang-orang terdekat orang-orang Yahudi. Nah begitu, jadi tidak boleh. Kemudian dikatakan begini, wa kadzalika fi takhsisil yahudi wan nasara lima bainana wa bainahum muwafaqatun fit tauhid wal kutubi. Summal wilayatu allati nahana anha takhruju an wujuhin. Kemudian yang dilarang di dalam ayat tersebut menurut ulama tafsir itu ada beberapa perincian begitu ya. Pertama itu begini. Pertama ahaduha al-mawaddatu wal mahabbatu. Pertama adalah mawaddah dan mahabbah. Kalau bahasa kita saling berkasih sayang dengan mereka, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu statusnya adalah adui wa aduwakum. Karena itu musuh dari orang Islam. Itu begitu ya. Kemudian kedua, ala nattakhiduhum mawdi'a sarrina wa bitanatina. Yang kedua adalah tidak boleh kita menjadikan mereka itu sebagai hiburan kita atau teman dekat kita. Jadi tidak boleh. Misalnya kita menjadi hiburan mereka, misalnya pusing kita berteman dengan mereka sebagai hiburan kita atau teman dekat kita, nggak boleh. Karena masuk larangan tadi itu, la tattakhidu yahuda wan nasara awliya, nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah wasalisu wilayatu ta'ati lahum ay la tuti'uhum. Jadi yang ketiga adalah tidak boleh kita taat pada mereka. Kalau kita menjadi orang yang taat kepada mereka itu tidak boleh, karena itu adalah larangan langsung dari nas Al-Quran atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat penjelasan ini, kalau kita lihat 5 aktivis NU yang ke sana itu, maka setidaknya dari salah satu kriteria ini itu masuk. Karena mereka ke sana itu adalah dalam rangka menjalin mawaddah wal mahabbah. Itu sangat tidak diperbolehkan. Karena ini mencederai daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat ini seharusnya 5 aktivis NU ini sadar tentang masalah itu. Mungkin begini, mungkin mereka datang ke sana itu dengan beberapa faktor atau inisiatif mereka. Karena kita lihat bahwasanya salah satu di mereka itu ada yang memang dari tim medianya. Mungkin ada kebutuhan media atau apa, tapi di luar itu jangan sampai mereka mengorbankan akidahnya mereka, mengorbankan rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia sudah kadung kecewa kepada Israel karena mereka sudah menggenosida rakyat Palestina. Gitu. Seharusnya itu sangat diperhatikan oleh 5 aktivis PBNU atau NU yang datang ke sana itu.
Oleh karena itu, menurut pandangan saya pribadi, seharusnya memang ketika mereka ke sana itu berpikir 1000 kali untuk datang ke sana, ke presiden Israel yaitu Isaac Herzog, kalau keliru ya. Lah, ketika kepentingan pribadi sudah muncul, sudah menjadi faktor, itu sangat bahaya menurut saya. Ya mungkin kepentingannya tuh bisa pribadi, bisa dan yang lainnya menurut saya begitu. Tapi kalau kepentingan pribadi yang muncul itu sangat bahaya. Oleh karena itu, saya pribadi sangat kecewa, sangat mensayangkan 5 aktivis NU ini datang ke Israel, kemudian bercengkrama, bermesra dengan Isaac Herzog, presiden Israel. Sebenarnya andaikan begini, kasusnya begini, andaikan mereka ini datang ke sana, tidak usah pakai kamera, tidak usah diliput di media, mungkin itu masih mendingan, dalam artian tidak ada yang tahu terhadap kunjungan mereka ke Israel itu kan mendingan bahasa seperti itu. Tapi kalau sudah diliput media dengan apapun faktornya, alasannya, maka itu menjadi urusannya yang beda begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya jazakumullah ahsanan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.